warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita buka kelas ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan mempelajari tentang materi psikologi pendidikan. Langsung saja ke definisi psikologi pendidikan ya, teman-teman. Memiliki dua macam. Yang pertama adalah psikologi or psych, yang artinya jiwa, logo yang bisa diartikan ilmu. Jadi psikologi itu diartikan ilmu ya teman. Lalu yang menghubungkan dengan kehidupan. Definisi pada umumnya, suatu ilmu pengetahuan yang berusaha memahami perilaku manusia dari cara mereka melakukan sesuatu dan bagaimana menghadapi situasi dalam makhluk hidup. Selanjutnya, psikologi pendidikan itu ada pendidikan itu sendiri atau sering kita sebut memberi pembelajaran atau mengembangkan. Maka jika kita menyatukan psikologi pendidikan adalah suatu psikologi yang berkaitan dengan masalah kependidikan, yang paling utama adalah belajar mengajar. Kita sebut juga belajar mengajar. Kenapa kita sebut belajar mengajar? Karena di sebuah psikologi pendidikan pasti ada guru dan siswa. Nah, kalau membahas tentang psikologi pendidikan pasti ada yang dituju menjadi sebuah objek riset dan kajian, yaitu siswa dan guru. Tanpa guru tidak ada siswa, tanpa siswa tidak bisa menjadi guru. Di sebuah psikologi pendidikan juga ada pengenalan psikologi pendidikan. Sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya menyebutkannya 3 macam. Yang pertama, proses perkembangan siswa. Yang kedua, cara belajar siswa. Dan yang ketiga, cara menghubungkan mengajar dengan belajar. Langsung saja. Di psikologi pendidikan juga ada manfaat psikologi pendidikan. Yang pertama adalah membantu para guru. Yang kedua, mengatasi masalah dalam pendekatan psikologi. Yang ketiga, mendidik. Yang namanya mendidik pasti memimpin sang pendidik. Siapa yang memimpin sang pendidik? Yaitu yang mendidik. Pendidikan memiliki masalah. Dalam suatu situasi juga pasti memiliki masalah. Di psikologi pendidikan juga memiliki masalah, yaitu yang pertama ya, pendidikan memiliki masalah. Yang pertama adalah bagaimana semua kalangan warga bisa mendapatkan kesempatan pendidikan. Ya, contohnya seperti di Indonesia sendiri ya, banyak anak-anak yang tidak sekolah karena tidak memiliki kesempatan belajar, mungkin karena kurang mampu atau dan lain-lain. Yang kedua, dan bagaimana dalam suatu pendidikan dapat memberi peserta didik yang berketerampilan kerja yang bisa dia hadapi. Namanya juga bagaimana, berarti itu adalah suatu masalah, berarti kita tuh harus mencari permasalahannya itu. Tuh, lanjut. Cara menangani, tadi kan sudah membahas masalah psikologi pendidikan. Sekarang kita membahas menanganinya tuh bagaimana sih. Yang pertama, pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut dan latihan. Apa sih yang kalian ketahui tentang studi lanjut? Tahu tidak? Ya, jadi saya akan jelaskan apa yang dimaksud studi lanjut. Nah, studi lanjut tuh contohnya kayak misalnya kita udah sekolah dari PAUD, lalu kita lanjut ke TK, lalu kita lanjut ke SD, SMP, SMA. Itu masih studi lanjut. Yang kedua, penyempurnaan sarana belajar. Tadi kan kita sudah ngomongin kemampuan tenaga, pengembangannya gitu. Sekarang penyempurnaan sarana. Maksudnya adalah kayak contoh kecil kayak alat tulis, alat sekolah gitu-gitu. Itu namanya penyempurnaan sarana belajar. Yang terakhir, kegiatan yang bermutu. Siapa yang tahu contohnya? Tidak, mari saya jelaskan. Kegiatan yang bermutu adalah kayak
tadi kita sudah mulai studi lanjut, kayak berarti. Nah, tadi sudah membahas tentang definisi, masalah, cara menangani. Pasti ada dong, kenapa sih bisa ada psikologi pendidikan? Di sini juga ada tentang sejarah psikologi pendidikan. Yang pertama adalah Plato dan Aristoteles yang mengembangkan sistem pendidikan berdasarkan pada prinsip-prinsip psikologi. Yang kedua, Demokritus, seorang filsuf yang pertama menekankan pentingnya pengaruh lingkungan dan suasana rumah terhadap perkembangan kepribadian seorang. Yang ketiga adalah Rousseau, seorang penganut naturalisme mendasarkan ide-ide pendidikan pada prinsip-prinsip perkembangan manusia. Yang terakhir ada John Locke, penganut empirisme yang terkenal dengan teori tabula rasa, tetapi secara potensial jiwa Indonesia. Potensial jiwa individu itu sensitif untuk melakukan impresif terhadap dunia luar melalui sens, belajar melalui pengalaman dan latihan. Nah, tadi sudah tentang sejarah. Selanjutnya kita mempelajari tentang prinsip psikologi pendidikan, atau di sini prinsip psikologi dalam pembelajaran. Proses pembelajarannya ada 3. Yang pertama, kondisi psikologi atau bisa kita sebut mental seseorang, kita sebut train. Yang kedua, pemilihan proses atau kita sebut metode training dan teknologi training. Yang terakhir ada motivasi. Biasanya motivasi itu dari internal ya, berarti dari dalam gitu. Nah, di sini tadi kan sebelum kita sudah membahas tentang psikologi pendidikan, itu definisinya adalah yang diartikan logo, jiwa, atau tentang yang diartikan ilmu juga. Nah, di sini ada minat, bakat, motivasi, kematangan, dan yang terakhir intelijensi. Yang pertama, minat. Minat namanya juga minat, berarti suatu keinginan atau dorongan dalam diri seseorang atau disebut objek. Contohnya kayak kita ya. Selanjutnya bakat. Bakat adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang secara alami yang bisa dikembangkan dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Motivasi, tadi kan sudah disebut ya sebelumnya, motivasi itu internal masuknya, berarti kayak dalam diri kita sendiri, harus diri kita sendiri gitu. Adalah suatu dorongan positif untuk memberikan kekuatan terhadap seseorang. Kematangan dalam psikologi pendidikan adalah seperti emosional, intelektual, sosial, dan tanggung jawab. Intelijensi sendiri adalah apabila seorang anak mengamati, ini saya beri contohnya ya. Apabila seorang anak mengamati suatu lingkungan, misalnya sebuah kebun binatang, maka itu hanyalah sebuah persepsi. Ya, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana Mbak Anja? Atau Mbak Asil? Saya Silas Nabila. Baik. Baik. Jadi tadi kan ada materi tentang motivasi ya. Kita sebagai pendidik tuh motivasi yang bagaimana sih yang baik untuk kita berikan kepada siswa-siswa kita atau murid-murid kita seperti itu, Mbak. Terus kapan sih motivasi itu bisa diterapkan gitu, untuk apa gitu? Sekian, terima kasih. Apakah bisa dimengerti Mbak Ari? Bisa, baik. Terima kasih Mbak Asil. Ya, saya akan menjawab dan sekalian menjelaskan ya. Tadi Mbak Asil ngasih pertanyaan motivasi untuk sang pendidik ya. Berarti kalau kita bilang itu sang guru ya, Mbak. Ya, motivasinya
Ya namanya tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya, motivasi itu kan dari dalam diri kita ya, internal. Berarti kita sebagai pendidik ya, kita tuh niatnya apa? Karena kita sebagai pendidik ya berarti kita kayak oh aku nih sebagai pendidik berarti aku mau mendidik gitu ya, motivasinya adalah ya aku mau mendidik gitu. Ya sudah cukup, Mbak Asil sudah puas dengan jawabannya. Maksudnya itu contoh, kayaknya motivasi nggak dari dalam diri doang, ada yang untuk misalnya dari pendidik untuk siswa gitu mbak. Pasti kan seorang pendidik tuh harus memberi motivasi pada siswanya yang malas belajar atau malas melakukan hal-hal baik positif begitu. Menurut Oke. saya itu seperti itu. Itu kamu jawab apa jelasin apa gimana? Pertanyaan saya, pertanyaan saya oh apa berarti Oh kamu menurutnya mbak Arif motivasi itu munculnya dari diri kita sebenarnya itu Iya. bukan bukan dari orang lain ke orang lainnya lagi untuk membuat kita menjadi lebih berkembang itu bukan ya mbak? Iya. Ya, ya sudah jika seperti itu berarti yang ini yang dibahas ini motivasi dari internal seperti itu Iya ya, yang kita bahas itu Mbak. Oke. baik terima kasih mbak. Ya terima kasih untuk Mbak Anja dan Mbak Asil. Mari kita tutup materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mbak.